Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan leukemia pada anak. Sebelumnya, nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu Rizky Saputra, Win Usnitasari, dan Ririn Rapika. Yang pertama yaitu definisi penyakit leukemia. Leukemia adalah penyakit keganasan pada jaringan hematopoietik yang ditandai dengan penggantian elemen sumsum tulang normal oleh sel darah abnormal atau sel leukemik. Salah satu manifestasi klinis dari leukemia adalah perdarahan yang disebabkan oleh berbagai kelainan hemostasis. Pada penderita leukemia, sumsum tulang memproduksi sel darah putih yang tidak normal yang disebut sel leukemia. Sel leukemia yang terdapat dalam sumsum tulang akan terus membelah dan semakin mendesak sel normal, sehingga produksi sel darah normal akan mengalami penurunan. Sel darah putih tidak merespon kepada tanda atau sinyal yang diberikan. Akhirnya produksi yang berlebihan tidak terkontrol atau abnormal akan keluar dari sumsum tulang dan dapat ditentukan dalam darah perifer atau darah tepi. Jumlah sel darah putih yang abnormal ini bila berlebihan dapat mengganggu fungsi normal sel lainnya. Etiologi penyakit leukemia ini sendiri, faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia yaitu faktor endogen. Yang pertama yaitu faktor herediter, kelainan genetik. Faktor eksogen, yang pertama itu faktor virus, bahan kimia dan obat-obatan, radiasi. Faktor fisiologi penyakit leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah jenis penyakit yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang. Sumsum tulang atau bone marrow ini dalam tubuh manusia memproduksi 3 tipe sel darah, diantaranya sel darah putih yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh melawan infeksi. Sel darah merah atau berfungsi membawa oksigen ke dalam tubuh, dan platelet atau bagian kecil sel darah yang membantu proses pembekuan darah. Trombositopeni mengakibatkan perdarahan yang dinyatakan oleh ftekie dan ekimosis atau perdarahan dalam kulit, ekspitasis atau perdarahan hidung, hematoma dalam membran mukosa, serta perdarahan saluran cerna dan saluran kemih. Tulang mungkin sakit dan lunak yang disebabkan oleh infark tulang. Pathway leukemia. Adapun gejala yang ditandai dari penyakit leukemia sendiri diantaranya adalah gangguan citra tubuh atau perubahan persepsi tentang tubuh yang diakibatkan oleh perubahan ukuran, bentuk, struktur, atau keterbatasan fungsi tubuh. Efek akibat dari gangguan citra tubuh ini yang dapat ditimbulkan adalah gangguan seperti alopecia, atau istilah lainnya adalah kebutakan. Kebutakan atau alopecia ini adalah akibat dari kerontokan yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini bisa disebabkan oleh kelainan sistem imun pada rambut atau akibat dari zat-zat kimia. Untuk mengatasi terjadinya alopecia atau kebutakan ini, perlu dilakukan kemoterapi secara rutin. Selain gejala tadi, terdapat gejala lain yang dapat ditimbulkan oleh penyakit leukemia ini sendiri, diantaranya adalah kepucatan pada wajah, risiko anemia, nyeri pada anggota tubuh, dan juga terjadi penurunan kebutuhan nutrisi pada tubuh, kurang dari kebutuhan. Manifestasi klinis leukemia. Tanda dan gejala utama mencakup kelemahan dan keletihan, kecenderungan pendarahan, peteki dan ekimosis, nyeri, sakit kepala, muntah demam, dan infeksi. Adapun beberapa pembagian penyakit leukemia, yang pertama adalah leukemia mielositik akut atau LMA, kedua leukemia limfositik akut LLA, 3 leukemia limfositik kronis LLK, dan leukemia mielositik kronis atau LMK.
Adapun gejala klinis, gejala penderita leukemia bervariasi tergantung dari jumlah sel abnormal dan tempat berkumpulnya sel abnormal tersebut. Gejala umum penderita leukemia yaitu 1. Demam atau keringat malam. 2. Sering mengalami infeksi. Sel darah putih berperan sebagai pelindung daya tahan tubuh, terutama melawan penyakit infeksi. 3. Anemia. Penderita akan menampakkan cepat lelah, pucat dan bernapas cepat. Sel darah merah di bawah abnormal menyebabkan oksigen dalam tubuh kurang. Akibatnya, penderita bernapas cepat sebagai kompensasi pemenuhan kekurangan oksigen dalam tubuh. 4. Pucat. 5. Sakit kepala. Adapun diagnosis penyakit leukemia, yang pertama adalah 1. Pemeriksaan fisik, yaitu dengan pemeriksaan pembekakan nodus getah bening, limpa, dan hati. 2. Tes darah dan tes laboratorium untuk memeriksa tingkat sel-sel darah. 3. Biopsi. Biopsi adalah pengangkatan jaringan untuk mencari sel-sel kanker. 4. Pemeriksaan darah komplit, blood count atau CBC. Dari pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar darah sel darah putih yang meningkat atau berkurang dan adanya sel leukemia. Konsep asuhan keperawatan, di mana yaitu ada pengkajian pada pasien leukemia dilakukan secara menyeluruh, meliputi data biografi hingga riwayat kesehatan serta aktivitas sehari-hari, di mana yaitu identitas. Kanker leukemia menjadi salah satu penyakit yang rentan dialami anak usia 0 sampai 18 tahun. Leukemia merupakan sel darah ganas yang berasal dari sumsum tulang. Riwayat kesehatan sekarang, pada penyakit leukemia ini, klien biasanya lemah, lelah, wajah terlihat pucat, sakit kepala, anoreksia, muntah, sesak, napas cepat. Riwayat penyakit, pada riwayat penyakit, klien dengan leukemia kaji adanya tanda-tanda anemia yaitu pucat, kelemahan, sesak napas, napas cepat. Kaji adanya tanda-tanda leukopenia yaitu demam dan adanya infeksi. Riwayat kesehatan keluarga, adanya gangguan hematologis, adanya faktor herediter, misal kembar monozigot. Riwayat kebiasaan sehari-hari, perbedaan pola aktivitas di rumah dan di rumah sakit. Riwayat psikososial, yang pertama psikologi. Analisa data yang pertama, data subjektif, dyspnea, penglihatan kabur, pusing. Data objektif, PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan, sianosis, diaforsia, pola napas abnormal, kesadaran menurun. Etiologi, paparan radiasi atau zat kimia, sel neoplasma berproliferasi di dalam sumsum tulang. Leukosit imatur, maligna sel leukosit, masuk ke dalam pembuluh darah, menyebar ke seluruh tubuh, paru-paru, kerusakan pembuluh kapiler paru, dyspnea, perubahan membran alveolusus kapiler. Masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas. Yang kedua, data subjektif, nyeri abdomen, nafsu makan menurun. Data objektif, berat badan menurun, minimal 10% dari rentang ideal, membran mukosa pucat, bising usus hiperaktif. Etiologi, paparan radiasi atau zat kimia, sel neoplasma berproliferasi di dalam sumsum tulang, leukosit imatur, maligna sel leukosit, masuk ke pembuluh darah, menyebar ke seluruh tubuh, lambung, perdarahan pada mukosa lambung, anoreksia, ketidakmampuan mencerna makanan. Masalah keperawatannya defisit nutrisi. Selanjutnya yang ketiga, data subjektif, mengeluh nyeri. Data objektif, tampak meringis, berikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Etiologinya,
Paparan radiasi atau zat kimia, sel neoplasma berproliferasi di dalam sumsum tulang, leukosit imatur, maligna sel leukosit, masuk ke pembuluh darah menyebar ke seluruh tubuh, sendi dan tulang, peradangan, kerusakan agen pencedera fisiologis. Masalah keperawatan, nyeri akut. Selanjutnya, diagnosa keperawatan, gangguan pertukaran gas. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berdasarkan dengan perubahan alveolus kapiler ditandai dengan dyspnea dan pola napas abnormal. Defisit nutrisi berdasarkan dengan ketidakmampuan mencerna makanan ditandai dengan nafsu makan menurun dan berat badan menurun. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan mengeluh, nyeri, dan tampak meringis. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan alveolus kapiler ditandai dengan dyspnea dan pola napas abnormal. Etiologi. Yang pertama, pertukaran gas meningkat, tingkat berilium menurun, keseimbangan asam basa menurun, irama napas membaik, frekuensi napas membaik. Masalah keperawatan, pemantauan respirasi. OTEX. O. Monitor pola napas, monitor sumbatan jalan napas, auskultasi bunyi napas. T. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. E. Informasikan hasil pemantauan. K. Kolaborasi penentuan dosis oksigen. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan ditandai dengan nafsu makan menurun dan berat badan menurun. Etiologi, status nutrisi membaik, berat badan membaik, nafsu makan membaik, asupan makanan membaik, asupan nutrisi membaik. Masalah, manajemen nutrisi. OTEX, identifikasi status nutrisi, monitor asupan makanan, fasilitasi menentukan pedoman diet, berikan makanan tinggi kalori dan protein, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan mengeluh nyeri dan tampak meringis. Etiologi, tingkat nyeri menurun, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, kontrol nyeri meningkat. Masalah keperawatan, manajemen nyeri. OTEX. O. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri. T. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat tidur. E. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Anjurkan strategi meredakan nyeri. K. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.